Hai Vibes, selamat datang di Vibes Talk edisi CLBK. Cerita langsung bareng Kahim. Baik, sebelum masuk ke dalam inti dari Vibes Talk kali ini, saya Wahyu Indra Kurniawan yang akan menjadi host pada pertemuan atau pada podcast kali ini. Oke, langsung saja kita panggil bintang tamu kali ini ya teman-teman. Bintang tamu kali ini berasal dari Kahim-Kahim yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, yang pertama ada Mas Riki Saiku dari Kahim Hima Prodi Manajemen. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, yang kedua dari Hima Prodi Akuntansi Kahim yaitu Mas Yogi. Sehat? Sehat. Oke, yang satu ini satu-satunya Kahim cewek di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Kahim dari Pendidikan Ekonomi Mbak Lucy. Selamat datang. Sehat Mbak Lucy? Sehat. Oke, karena bintang tamu semuanya udah masuk ke dalam ruangan kali ini, langsung saja ya. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu kita tanya diurutkan dari Mas Yogi, Mbak Lucy, terus ke Mas Riki. Nanti bergantian gitu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa sih kalian memilih menjadi Kahim di Hima kalian? Mungkin dari Mas Yogi bisa menjelaskan dulu. Kalau dari aku sih lebih ke arah fleksibel. Jadi ketika jadi Kahim kan sudah punya dasarnya. Jadi dasar-dasar itu akan membantu ke proses selanjutnya gitu. Oke, mungkin dari Mbak Lucy. Kalau aku kenapa jadi Kahim, karena kalau dari PE kan dia aklamasi, jadi dikasih tanggung jawab untuk jadi Kahim ya. Diambil gitu ya. Iya. Oke, mungkin terakhir dari Mas Riki. Kalau dari saya mungkin hampir sama-sama Mbak Lucy ya, karena saya juga kemarin itu aklamasi, jadi diamanai sama teman-teman buat memimpin di Hima Prodi Manajemen untuk depannya. Oke, jadi kalian semua ini jadi kami murni dari keinginan kalian sendiri ya, jadi ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Apa sih serunya kalian jadi Kahim? Mungkin dimulai dari Mas Riki dulu. Serunya jadi Kahim itu apa? Kalau bicara seru sama suka dukanya itu gimana ya? Nggak bisa diekspresikan secara kata-kata, istilahnya kayak gitu. Karena ketika kita mengemban amanah ya, itu adalah hal yang gimana ya, berat, satu sisi berat, satu sisi menyenangkan gitu ya. Jadi ya kalau ditanya seru atau enggaknya ya wah jelas seru banget. Ada serunya, ada enggaknya intinya kan gitu. Kalau dari Mbak Lucy gimana? Serunya mungkin kita dari aku lebih ke memahami orang lain. Jadi kayak jadi Kahim itu aku lebih banyak belajar untuk bisa memahami orang lain, perasaan orang lain, dan ya sama kayak Mas Riki banyak dukanya. Mungkin selama ini duka, setelah ini senang-senangnya ada mungkin ya. Kalau kata Kartini kan sehabis gelap terbitlah terang. Oke, kalau dari Mas Yogi sendiri? Kalau dari aku sih lebih ke ke contoh ke eksternal. Kan aku kan dari dulu kan ikut Hima, tujuannya itu nambah relasi. Gitu. Relasinya lebih Kahim itu relasinya hanya nggak di kampus saja, lebih ke luar kampus itu. Kenangannya lebih banyak. Jadi ada untungnya buat saya, ada untungnya buat generasi selanjutnya gitu. Oke, bagus. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, kan ketika kita jadi pemimpin kan banyak banget nih tekanan-tekanan dari dalam organisasi sendiri maupun dari luar. Nah, adakah pressure sendiri ketika kalian itu menjadi seorang Kahim? Pressure ya, dari dalam atau dari luar? Mungkin dari Mbak Lucy sendiri. Mungkin kalau pressure-nya itu tidak sesuai sama planning. Sebenarnya pertama jadi Kahim itu udah punya planning, bakalnya kayak gini, tapi ternyata ada beberapa hal yang nggak terduga itu terjadi. Jadi kayak harus merubah planning yang udah dirancang sedemikian rupa gitu. Pastinya menyesuaikan keadaan juga Yeah. ya. Kalau dari Mas Yogi sendiri?
Untuk pressure sih tergantung dari dapurnya masing-masing ya. Misal dapurnya itu berantakan ya kita harus rapikan. Jadi kita itu sebelum jadi kahim itu punya punya pandangan terlebih dahulu untuk untuk nata dapur untuk meminimalisir pressure tersebut. Benar. Kalau dari Mas Riki? Gini ya, jadi seorang pemimpin kan harus bisa banyak menggandeng orang kan, menyatukan berbagai kepala untuk jadi satu tujuan yang sama. Mungkin hampir ngerempet tipis-tipis lah dari jawabannya Mas Yogi terus Mbak Lucy ini tadi, yang namanya kalau kita pressure-nya kayak gimana ya tergantung dapur kita masing-masing. Ketika dapur kita ini udah sekiranya ada tertawar dengan baik, apapun pressure-nya dari luar itu bukan jadi masalah yang besar. Kalau pressure kalau dari dapurnya kita sendiri ini sudah tertata dengan baik, maka ya gitu, nggak akan ada pressure yang sekiranya akan mempengaruhi suatu organisasi tadi sih. Oke, jadi pressure yang datang ke kita itu semuanya menjadikan kita menjadi yang lebih baik lagi. Dari semua kesalahan mungkin kita bisa belajar seperti itu ya teman-teman ya. Terus pertanyaan yang berikutnya yaitu untungnya jadi seorang kahim itu apa? Atau privilege yang bisa kalian rasakan jadi seorang kahim itu gimana? Dari Mas Yogi. Kalau untungnya itu masih belum dirasakan sekarang ya, lebih ke untung ya. Tapi kan masih ada gak enaknya jadi kayak untungnya mungkin bisa dirasakan waktu sudah demisioner itu bisa dirasakan. Oke, dari Mbak Lucy. Mungkin lebih umum ya, kayak relasi kayak gitu pasti kita lebih kenal daripada anggota kita yang lainnya. Terus sama kayak Mas Yogi juga belum merasakan keuntungan yang benar-benar kerasa itu belum. Mungkin karena berapa bulan jadi kayak Juni, Juli, Agustus 6 bulan. setengah belum berasa. Kalau dari Mas Riki sendiri? Iya ya. Kalau untung sama ya lebih ke buntung ya sih. Lebih ke buntung. Kalau untungnya kayak gimana ya? Yang pertama jelas lah yang didam-damkan sama mahasiswa yang lain, kenal sama dosen, dekat sama dosen. Terus ya bisa jadi kayak artisnya deh kan udah di prodi ini selebnya prodi secara tidak langsung kan ya bukan semua tapi ya memang seperti itu. Tapi karena gini untungnya kan mungkin bisa dirasakan setelah kita demisioner nanti terkait dengan namanya relasi terus pengalaman juga itu. Karena kalau diri saya sendiri ya sangat benar-benar menghargai yang namanya sebuah pengalaman, karena hal yang paling berharga ketika kita hidup adalah ya dari pengalaman itu tadi. Misal saya sekarang pengalaman jadi ketua Hima Prodi kayak gitu, yang nantinya harapan saya target saya nanti ketika saya setelah menjadi ketua Hima Prodi ini nanti kan terjun ke masyarakat. Nanti kan saya kerja, nah otomatis dari pengalaman saya ini nanti, apalagi di disiplin saya juga di manajemen, terutama di insya Allah nanti saya ngambil di sumber daya manusia. Untuk mengelola sumber daya manusia itu bagaimana? Prakteknya pertama kali adalah di mana ya, di Hima Prodi. Gitu sih. Mungkin untungnya belum terasa sepenuhnya ya, karena kalian baru menjabat berapa? 6 bulan. Mungkin nanti bisa setelah buntung nanti bisa senangnya itu di akhir gitu ya. Amin. Mungkin selanjutnya itu di sisa periode kalian ini mungkin targetnya itu kalian jadi seorang kahim itu targetnya itu seperti apa yang ingin kalian raih? Dari Mas Yogi sendiri. Untuk target saya itu lebih ke lingkungan profesional dalam lingkup kampus maupun luar kampus. Jadi persaingan di antara dua kampus maupun luar kampus itu lebih profesional. Jadi ketika anak-anak Hima akuntansi itu sudah klinis, jadi sudah tahu profesionalitas itu gimana dan persaingan yang profesional itu juga gimana. Kalau dari Mbak Lucy? Dengan sumber daya Hima PE yang mungkin lebih sedikit, itu aku pengennya dengan
lebih berkualitas. Karena kan ada yang bilang bekerja dengan sedikit orang tapi berkualitas lebih baik daripada banyak orang tapi kurang berkualitas. Jadi aku pengennya bunga PM yang sedikit ini tuh bisa lebih berkualitas lagi. Kalau dari Mas Riki sendiri, Kalau dari saya gimana ya? Ya hampir sama yang saya bilang tadi mengenai yang namanya bagaimana mengelola ini tadi. Karena ya nggak terpungkiri ya, semakin besar tanggungan, semakin besar tanggung jawab, maka berbanding lurus dengan masalah yang ada. betul. Nah, jadi target ini, target saya ya kalau menjadikan di dalam organisasi adalah organisasi yang profesional. Akan tapi ketika kita berorganisasi ini ada satu asas yang mana harus diterapkan juga, yaitu kekeluargaan. Ketika kita melaksanakan protokol dan sebagainya, itu yang kita tekankan adalah yang namanya sebuah profesionalitas. Ketika kita menyelesaikan masalah di dalam organisasi kita, ini kita selesaikan secara keluarga. Mungkin hal itu yang ingin saya bawa nantinya ketika saya terjun di masyarakat. Oke, itu juga menjadi pertanyaan terakhir ya di sesi tanya jawab kali ini. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke selanjutnya nih teman-teman. Yang kreatif ganggu konsentrasi saya. Pertanyaannya cuma 5 tok. Seharusnya 1000 atau 2000 gitu loh. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke sesi atau games This or That. Mungkin setelah saya bacakan This or That, kalian bisa menjawab atau pilih satu lalu kasih alasannya apa gitu ya, teman-teman ya. Oke. Contoh nih, saya pertanyaannya mungkin jus melon atau jus strawberry. Nanti saya pilih melon. Jus ama itu. Kita setelah saya pilih jus melon kasih alasan kenapa. Karena melon itu hijau. Seperti gitu. Yang pertama, This or That yang pertama. Untuk Mas dijawab dari Mas Riki dulu. This or that, ketika kita jadi pemimpin nih, jika ada masalah dalam organisasi, itu lebih memilih dihandle sendiri atau di-share bareng anggotanya? Kalau saya milih di-share ke anggota, karena gini, tadi saya bilang kan ketika kita mengerjakan proker ini harus ada asas profesional. Ketika menyelesaikan ada asas yang namanya kekeluargaan. Maka setiap apapun ada masalah di dalam organisasi tadi, alangkah baiknya kita selesaikan bareng-bareng. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Bagaimana agar satu pihak tidak terdiskriminasi ataupun lain sebagainya gitu. Jadi saya lebih memilih untuk share bareng-bareng karena tidak terpungkiri masalah itu nanti efeknya di dalam sebuah organisasi akan panjang atau tidak, kan kita nggak mengetahui kan hal itu. Oleh karena itu alangkah baiknya kita selesaikan bareng-bareng, kita duduk bareng-bareng. Ataupun kalau dari teman-teman yang lainnya mungkin ada solusi, mungkin ada saran untuk semisal untuk selanjutnya agar tidak mengulangi hal yang sama, itu kan adalah hal yang penting. Mungkin seperti itu. Kalau dari Mbak Lucy nih, di-handle sendiri atau di-share ke anggotanya? Di-share ke anggota. Karena belum tentu apa yang aku pikirkan ini baik menurut teman-teman anggota lainnya. Jadi lebih baik kita share bareng-bareng, kita musyawarahkan bareng-bareng sampai mencapai mufakat. Jadi keputusan itu diambil semuanya juga udah setuju, jadi tidak menimbulkan kontra ke depannya. Kalau dari Mas Oki nih, di-handle sendiri atau di-share ke anggotanya? Kalau menurut saya sih lebih ke lebih ke share juga. Tapi ke share itu ada minusnya, takutnya itu ada yang ketika orang sudah tahu tapi tidak mau menyelesaikan masalah, jadi hanya ikut-ikutan. Tapi kita itu di narasi itu lebih condong untuk menyelesaikan masalah, kan ada departemen organisasi dan kajian ilmu itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal organisasi sendiri. Jadi lebih ke share ke teman-teman agar di masalah satu itu lebih mau dipecahkan dipecahkan 1000 kepala daripada satu kepala. Beda gitu. Tapi guys, ketika kalian menjadi seorang pemimpin nih, soalnya aku juga pemimpin kan, pernah nggak kalian tuh punya pikiran tuh gini, nggak usah tak share dulu nanti malah
mereka ketambahan pikirannya, jadi prokernya jadi amburadul. Kayak gitu no, pernah nggak gitu? Pernah nggak? Pernah, pasti pernah ya. Berarti nggak aku dong berarti. Oke, disordered yang kedua dijawab pertama oleh Mas Yogi. Disordered lebih pilih anggota yang kreatif selama 1 periode atau anggota yang loyal 5 periode. Kalau aku lebih ke loyal 5 periode. Lima itu takutnya misalnya kita pernah ada apa ya pribadi yang berbeda-beda, takutnya satu tanggung untuk proses atau yang lain-lain ada proses. Jadi di Hima itu enggak apa ya masih ada butuh proses. Nah kan di Hima Kasih kan ada tiga periode. Kalau di manajemen 2 periode ya. 2 periode. Kalau PE kan 3 ya. Nah, Hima Kasih itu 1 periode itu untuk berproses, yang kedua itu untuk menerapkan, yang ketiga itu untuk mendampingi dan mendidik. Orangnya udah kabur semua orangnya. Gini, kalau di manajemen gini, di 1 tahun pertama kita akan belajar terus tahun untuk selanjutnya kita akan penerapan. Akan tapi kenapa kok di sini kita buat 2 periode saja, yang selanjutnya itu menjabat sebagai ada yang namanya Dewan Pertimbangan Organisasi. Di Dewan Pertimbangan Organisasi ini nggak semata-mata teman-teman ini dari alumni Hima Prodi Manajemen ini melepaskan adik-adiknya, tidak. Akan tapi di sini teman-teman masih ada pengawalan. Setiap ada masalah, setiap ada pengen cerita ataupun cari diskusi. Nah, dari teman-teman DPO ini meliputi semua satu angkatan dalam satu angkatan ini tadi. Dampingi adik-adiknya yang ada di bawahnya. Jadi nggak semata-mata melepaskan itu, enggak. Jadi tetap ada komunikasi yang kita bangun di situ. Gitu sih. Just clarification. Ternyata butuh sekali ya teman-teman klarifikasi. Kalau dari Mbak Lucy, Loyal yang 5 periode. kenapa nih? Karena dari 5 PS itu sendiri kan sedikit. Jadi kalau cuma 2 periode itu nanti sangat sedikit. Jadi gitu. Jadi menurutku yang loyal. Kalau dari Mas Riki nih, kreatif 1 periode atau loyal 5 periode? Loyal 5 periode. Kenapa? Gimana ya? Yang namanya sebuah proses kan, otomatis kita harus benar-benar menjalinnya secara penuh, secara loyal, secara profesional semuanya lah. Jadi kalau sifatnya setengah-setengah aja kayak gitu kan, ya buat apa gitu? Langkah baiknya ya loyal 5 periode. Karena yang kreatif belum tentu loyal gitu ya. Tapi kalau loyal bisa jadi kreatif. Tapi nggak terpungkiri, yang kreatif juga perlu. Yang kreatif boleh. Oke. Disordered selanjutnya yang jawab pertamanya Mbak Lucy. Disordered lebih pilih rapat weekday atau weekend? Weekday. Kenapa? Karena kalau weekend waktunya healing. Betul. Apalagi mahasiswa semester tua ini. Untuk mancing. Oke, selanjutnya Mas Yogi nih. Lebih pilih rapat weekday atau weekend? Kalau pilih saya itu lebih ke weekend. Tapi di Hima akuntansi itu masih ada pertimbangan dalam anak bulan ini. Jadi jadwalnya itu tingkat 1 sampai tingkat 3 itu bersimpangan terus. Satu sampai Jumat itu kalau ada dengan rapat itu nggak ada ruangan. Kalau ada ruangan pun antara tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu ada yang kalah. Jadi antara 3 tingkat itu nggak ada yang ikut. Jadi lebih di Makasih itu lebih rapat ke weekend dari Sabtu atau Minggu untuk waktu gambarnya. Jadi kan waktu wawancara kan ada pertanyaan apa yang diberikan apa yang diberikan Anda untuk terima kasih. Banyak itu jawab antara waktu dan tenaga. Nah itu diterapkan di Makasih antara tes itu di weekend, namanya di weekend. Mau menahan tenaganya atau enggak? Sama kayak BEM ya teman-teman ya, jadi weekend ya. Tiap weekend ya, apa tiap malam? Weekend terus malam, jadi malam minggu kita nggak bisa. Jomblo. Kalau dari Mas Diki? Kalau dari saya sendiri lebih memilih weekday karena ada kata-kata ini, Tuhan memberimu hari Minggu dan sementara
kenapa kau lebih memilih untuk mengerjakan proker? Jelas dikasih hari weekend untuk libur, kenapa mau mengerjakan proker? Tapi lebih memilih weekday karena dari teman-teman sendiri ya, lebih nggak mau diganggu hari liburnya sih. Mungkin lebih kayak gitu dari teman-teman. Karena pengalaman saya juga lebih banyak kita rapat itu di weekday. Karena menyesuaikan ketika teman-teman habis ada kelas terus langsung lanjut rapat kayak gitu, lebih banyak seperti itu. Di sisi lain anggota kita kan nggak cuma di Kediri aja ya rumahnya, jadi weekend tuh bisa pulang ke rumahnya masing-masing. UNP cabang Melbourne. Terakhir dari Rusia. Oke, disorder berikutnya mungkin Mas Riki bisa jawab pertama nih. Oke. Lebih pilih proker tiap minggu apa tugas kuliah seminggu full? Tugas kuliah seminggu. Enggak bercanda. Ini pilihan yang sangat sulit. Karena dibilang sama-sama berarti sama semua gitu. Apa ya? Aku ya bingung lagi. Proker tiap minggu apa tugas seminggu full? Kalau saya jawab tugas seminggu full, nanti dikira saya nggak amanah sama jabatan saya. Kalau tugas seminggu full, kalau proker tiap minggu nanti tugas saya gimana? Udah nggak bisa jawab. Mungkin lebih prefer mana nih yang dirasakan nih, proker atau tugas itu? Tugas tapi tikus. Ya proker ya tugas. Oke, boleh. Kalau dari Mbak Lucy nih, proker tiap minggu apa tugas kuliah seminggu full? Tugas kuliah seminggu full. Kenapa? Karena kalau tugas kuliah kan mengerjakan sama teman-teman gitu. Kalau proker saya lebih mikir sendiri. Gitu. Kalau dari Mas Oke? Nah, Kalau di sini kan untuk koordinasi. Berarti saya persona jawabnya ya proker Zoom. Menyesuaikan tempat. Saya lebih mikirin apa? Tugas yang seminggu full. Aslinya suka pilih dua-duanya. Kalau bisa. Nah, proker apa tugas nih? Kalau ringan ke proker sih. Kan yang baru kan banyak. Terus kan ya katanya Mbak Lucy ini tadi kan bareng-bareng. Kerjakan bersama. Biasanya kan kerja kelompok, satu kerja lainnya berkelompok. nilainya bagian nggak tahu. Benar. Apalagi kalau tugasnya nanti suruh buat skripsi ya. Seminggu full suruh buat skripsi ya. Artikel terus. Pertanyaan berikutnya, disordered mungkin dijawab sama Mas Yogi dulu nih. Disordered lebih pilih dikenal dosen apa dikenal maba? Benar. Kalau sisi itu apa sih? Bahaya gimana? Mana nih? Tapi dikenal dosen sih, relasinya lebih banyak. Bisa nyelamatin nilai. Nilai juga skripsi. Oke, boleh. Mbak Lucy gimana nih? Kenal dosen. Kenal dosen. Kenapa? Kurang lebih alasannya sama. Nilai kita bisa lebih mudah. privilege. Kalau Mas Riki, Apa sih? apalagi mabanya banyak lah. Nah, itu namanya. Kalau menurut saya dikenal maba adalah hal yang lumrah. Dikenal dosen lah. Kenapa? Aku lebih memilih nilaiku. Ya kan sama Mas Ogi tadi mengenai yang namanya relasinya kan juga lebih banyak ketika dikenal dosen ya relasinya nanti. Akan tapi nggak terpungkiri juga ketika kita kenalan sama maba yang mana kita ya belum tahu lah mereka punya relasi kayak gimana, itu juga penting banget sih. Oke. Mungkin itu aja sih disordered kali ini. Kalian ngerti gak guys?
kemarin ada yang viral di TikTok, lo punya duit, lo punya kuasa. Kasih tanya ini. Setuju nggak nih statement itu, setuju nggak mungkin dari persepsi kalian, dari mungkin Mbak Lucy sih? Kenapa? Karena nggak harus berduit buat punya pasar. Kalau dari Mas Yogi nih? Setuju aja. Setuju. Soalnya kan kalau duit kan bisa dikondisional, kan sekarang duit bisa dikondisional. Gak perlu disensor sendiri deh. Langsung ini deh. Kalau dari Mas Yogi? Kalau dari saya, lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau konteksnya praktis gimana ya? Agak kerasnya gini, itu adalah hal yang menjadi rahasia umum lah kayak gitu. Betul. Kalau perihal kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa, menurut saya juga tidak juga. Tergantung dari pembawaan orang-orang itu sendiri. Ketika memang orang-orang itu dianggap bahwasanya dia punya pengaruh lebih, seperti dari segi kepemimpinannya ataupun dari segi pemikirannya, bisa dikatakan itu adalah menjadi nilai plusnya dia. Dan sementara kalau berbicara yang namanya uang, ya itu adalah hal yang mengalir saja, kayak gitu sih. Lo punya duit buat minjem 100. Ada. Mungkin statementnya mungkin bisa diganti, lo punya orang dalam, lo punya kuasa. Itu sangat penting itu. Tidak bisa dipungkiri juga. Oke, itu juga menjadi penutup pada Vibes Talk edisi CLBK kali ini, teman-teman. Mungkin sebagai closing nih, mungkin dari masing-masing kalian bisa menyampaikan harapannya untuk Himanya sendiri, mungkin kedepannya itu gimana? Dari Mas Yogi dulu, harapannya. Harapannya lebih ke tunjukkan itu kalau kalian tuh bisa, dan lebih lebih ke arah tujuan kalian itu menambah relasi, dan cari relasi. Kalau menambah kreativitas, dicarikan aja kreativitas. Oke. Kalau dari Mbak Lucy? Tetap solid, terus tingkatkan rasa kepemilikan sama Hima, dan lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Terakhir nih dari Mas Riki. Kalau dari saya sendiri, harapannya buat teman-teman Prodi Manajemen yang nantinya selepas dari kepengurusan saya ya, teman-teman lebih solid lagi, terus asasnya tetap diterapkan, yaitu yang tadi saya sebutkan mengenai namanya profesional sama keluargaan. Entah apapun yang terjadi, keluargaan, Hima Prodi Manajemen adalah keluarga kalian. Mungkin itu, terus sama lebih solid lagi ke depannya, gitu sih. Oke, dari kami sendiri sudah mempunyai harapan yang sangat mulia sekali ya. Semoga di sisa periode kalian dapat mencapai harapan yang kalian inginkan. Amin. Oke, karena sudah selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih Mbak Lucy, terima kasih Mas Riki sudah menyempatkan untuk hadir di Vibes Talk edisi CLBK kali ini. Semoga kita dapat menyambung lagi berbincang-bincang kali ini, menyambung lagi bincang-bincang seperti sore hari ini ya teman-teman ya. Sekian dari saya selaku host. Apabila kami ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you di Vibes Talk edisi berikutnya. Bye bye.